Loh, ini gue bingung banget ini, ya kan? Yang tadi bisa tertular, tapi ini nggak bisa. Iyalah, begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Guys, gue mau ngomong apa hari ini? Oh iya, Kemenkes. Keren lu Kemenkes. Ada dua judul berita yang luar biasa. Yang pertama gue mau tampilin ini Menkes Pak Budi. Iya, Pak Budi kan, betul ya? Gue SD itu apa gitu? Soalnya dulu buku SD semua Budi. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ya kan? Tapi jangan sedikit-sedikit balas budi, karena belum tentu budi bersalah. Cak lontong banget gue. Nah, Pak Menkes ini mengucapkan orang yang sudah divaksin lengkap dapat tertular varian Omikron. Ini Senin 20 Desember, ya. Bener ya? Nah, lama kemudian, kalau di yang konten-konten yang biasanya lucu-lucuan, 1 week later. Ya, ini makanya gua jadiin kayak komedi aja deh ya, biar kita nggak gemes hati kita gitu. Sebenarnya gemes, cuman mau gimana ya? 1 week later. Nah, jadi jubir COVID-19 Kemenkes, vaksinasi terbukti beri efek perlindungan. Bentar dulu. Kalau kita bandingkan ini berita antara Pak Budi, Pak Budi dan Bu Siti, itu sama-sama dari Kemenkes. Yang satu bilang orang yang sudah divaksin lengkap dapat tertular varian Omikron, ya, dapat tertular. Yang satu bilangnya vaksinasi terbukti beri efek perlindungan. Itu bagaimana kita? Kita baca aja dulu beritanya, oke ya? Kita baca beritanya. Aduh, keren loh Bapak Budi. Ini yang dari Pak Budi dulu ya, kita baca. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kasus COVID-19 varian Omikron di dunia naik 8 kali lipat hanya dalam waktu 1 minggu. Atut. Dibandingkan minggu lalu ada 7.900 kasus Omikron. 2 minggu kemudian kasusnya naik dari 7.900 di dunia menjadi 62.342 kasus. Jadi kenaikan lebih dari 8 kali lipat dalam seminggu di dunia, kata Budi saat konferensi pers secara virtual Senin 20 bulan 12. Ini dua-duanya di nationalsindonews.com, ya. Bahkan saat ini jumlah negara melaporkan kasus Omikron sebanyak 97 negara. Jumlah negaranya naik dari 72 minggu lalu menjadi 97 minggu yang lalu. 72 2 minggu yang lalu naik menjadi 97 minggu yang lalu. Serentak ya. Ya, virusnya lata loh. Gitu ya. Bisa ya.
Berdasarkan data yang dihimpun, Inggris mencatatkan kasus Omicron paling banyak, diikuti Denmark, Norwegia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Kemudian rankingnya juga berubah, tadinya Afrika Selatan di atas. Sekarang yang paling tinggi adalah Inggris dengan 37.000 kasus, dan Denmark dengan 15.000 kasus, Norwegia dengan 2.000 kasus, Afrika Selatan 1.300, dan Amerika Serikat 1.000 kasus. Jadi sudah mulai terjadi pergeseran populasi Omicron yang paling banyak ada di Eropa. Budi menambahkan, saat ini sudah ada bukti penelitian bahwa Omicron bisa menurunkan efektivitas vaksin. Gue ketawa aja gue nunggu diskusi sama Kemenkes nih, sumpah gue nunggu by data and fakta. Ya. Juga sudah terbukti bahwa kemampuan netralisasi virus pasca injeksi dan imunisasi menurun terhadap Omicron dibandingkan varian lain. Oh, ucapnya. Iya Pak Budi. Bahkan kata Budi, orang yang telah vaksin lengkap maupun booster bisa tertular Omicron. No, lu yang udah lengkap no, vaksin lagi lu. Micin lagi lah lu ya. Bahaya lo Omicron. Itu baru omnya itu. Belum tantenya. Bahkan kata Budi, orang yang telah vaksin lengkap maupun booster bisa tertular Omicron. Ada kemungkinan besar beberapa orang yang sudah divaksinasi lengkap maupun booster tetap tertular Omicron. Tuh ujarnya. Itu beritanya dari Pak Budi, guys. Jadi orang yang sudah divaksinasi lengkap bisa tertular Omicron, dan penyebarannya luar biasa. Ya, jadi wah serem loh ya Omicron. Nah, sekarang kita ke berita yang kedua, yang tadi jubir COVID-19 Kemenkes, vaksinasi terbukti beri efek perlindungan. Yang tadi ngomongnya bisa tertular, sekarang efek perlindungan. Juru bicara, ini tanggalnya Pak Budi tadi itu tanggal supaya pasti ya, 20 Desember kalau nggak salah. Iya, Senin 20 Desember 2021. Duluan Pak Budi berarti ya. Jubir COVID-19 Kemenkes, vaksinasi terbukti beri efek perlindungan, itu Jumat 31 Desember 2021. Bogor, juru bicara jubir vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi. Ibu ini ngefan gue. Saking ngefannya gue pengen diskusi debat terbuka sama dia. Ngefan banget gue. Pendapat opininya tuh keren-keren. Jadi pengen ngopi gue kalau ngelihat beliau nih. Alhamdulillah. Menyampaikan bahwa micinisasi terbukti bisa memberikan efek perlindungan bagi pasien yang positif COVID-19 varian Omicron. Di Indonesia, kata Nadia, yang positif Omicron mayoritas sudah divaksin lengkap. Loh, kemudian dari kasus Omicron yang ditemukan tersebut lebih banyak yang tidak bergejala, serta hanya sedikit bergejala ringan. Oh, ini konsisten dengan temuan di berbagai negara, yang artinya bisa kita sampaikan bahwa vaksin yang diberikan memberikan efek perlindungan untuk gejala sakit berat dan kematian. Oh. Aduh, jadi sumpah gue pengen buka-bukaan data sama beliau nih. Gue nggak mau ngebantah apa-apa di sini. Di konten gue kali ini nggak mau ngebantah apa-apa, nggak mau apa-apa. Ya, gue cuman bacain aja sama reaksi. Gue mereaksi doang. Karena percuma kalau di sini gue reaksi, percuma. Apa gue bantah dengan data, percuma. Kita nunggu aja. Dia bisa ngomong begini, itu berapa banyak orang yang dari tes, berapa banyak tesnya gimana, alat tes, aduh banyak loh yang pertanyaan gue ini dari pendapatnya beliau nih. Ini konsisten dengan temuan di berbagai negara, yang artinya bisa kita sampaikan bahwa vaksin yang diberikan memberikan efek perlindungan untuk gejala sakit berat dan kematian, kata Nadia. Jelas Nadia dalam siaran pers dari Media Center Forum Merdeka Barat FMB 9 KPCPEN Rabu. Loh, ini gue bingung banget ini, ya kan? Yang tadi bisa tertular, tapi ini nggak bisa. Iyalah begitulah. Nadia mengatakan saat ini pemerintah terus memantau dan mengontrol pintu masuk berbagai negara sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus Omicron maupun varian lainnya yang berasal dari negara lain masuk ke Indonesia. Pada 29 Desember terdapat penambahan kasus Omicron sebanyak 21 kasus yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri, yakni 16 orang warga negara Indonesia dan 5 orang warga negara asing.
sehingga total kasus Omikron menjadi 68 orang. Ini yang gue bingung. Katanya micinisasi itu mencegah penularan, sekarang mencegah kematian, mencegah sakit berat. Loh, kalau dibilang mencegah kematian, tingkat kesembuhannya COVID ini 97%, 97, sekian persen. Jadi dimicin nggak dimicin sama aja. Lo nggak pakai micin kan kematiannya cuma 97,5%. Jadi bingung gue. Adapun asal dari pelaku perjalanan luar negeri ini katanya sebagian besar berasal dari PMI Arab, Saudi, juga dari Turki, Uni Emirat Arab, Ukraina, dan negara-negara lainnya. Sebagian dari kasus tersebut, yakni 9 kasus kata Nadia bergejala ringan dan 12 lainnya tidak bergejala. Ini juga yang gue bikin bingung nih, tidak bergejala ini. Orang kalau nggak punya gejala bisa dikatakan sakit nggak sih? Ilmu kedokteran kayak lagi di lu sakit? Enggak, gue biasa aja, gue sehat aja. Ah enggak, lu sakit, buktinya alat tesnya bilang lu sakit. Loh, tapi kan nggak ada gejalanya. Penyakit itu dinilai dari gejala. Kalau tidak bergejala, gimana bedakan Omikron dengan Omcom? Kan sama-sama tidak ada gejala. Bedanya gimana? Bingung gua sama Bu Siti Nadia nih. Serius. Nadia mengingatkan kepada para warga negara Indonesia untuk menunda perjalanan ke luar negeri karena resiko penularan yang sangat besar. Kalaupun sedang di luar negeri, masyarakat harus tetap jalankan prokes, baik ketika berada di negara tujuan maupun di dalam perjalanan. Selalu prokes yang diandalkan. Udah 2 tahun prokes, tapi ya tetap aja menularnya sama, kasusnya ada. Bahkan prokes ditambah micin, tetap aja. Iya nggak sih? Prokes berubah nggak? Nggak. Ditambah micin, 1, 2, booster. Sekarang mau keempat. Prokesnya tetap 2 tahun, ini nggak berubah keadaan, sama aja. Terus ngapain diterusin? Kopi gue pahit langsung. Namun demikian, dengan adanya identifikasi kasus transmisi lokal, maka berarti resiko penularan sudah ada di tengah masyarakat. Risiko sakit parah juga kematian harus tetap menjadi kewaspadaan. Deteksi dini perlu dilakukan guna mencegah keparahan dan memutus rantai penularan. Dari dulu itu omongannya, memutus rantai penularan. Di micin itu memutus rantai penularan. Udah sampai dosis 3 tetap aja. Iya Bu ya, iya. Nadia menyebutkan varian Omikron memiliki penularan yang tinggi, tapi dengan risiko sakit berat yang lebih rendah. Loh. Aduh. Omikron itu sakit beratnya rendah, tapi penularannya tinggi. Wah, berarti kalau sakitnya rendah ya ngapain takut ya? Iya gak sih? Resiko penularannya tinggi, gampang menular, tapi sakit beratnya rendah. Jadi kalau kena nggak sakit berat. Terus ngapain bingung? Lah dia loh yang ngomong ini, bukan gue. Bu Siti yang ngomong nih, iya kan? Nih gue ulangin kalimatnya. Namun demikian, dengan adanya identifikasi kasus transmisi lokal, maka berarti resiko penularan sudah ada di tengah masyarakat. Resiko sakit parah juga kematian harus tetap menjadi kewaspadaan. Ya, resiko sakit parah. Deteksi dini perlu dilakukan guna mencegah keparahan dan memutus rantai penularan. Ya. Nadia menyebutkan varian Omikron memiliki penularan yang tinggi, tapi dengan resiko sakit berat yang lebih rendah. Terus waspada untuk kematian di mana? Kan ibu yang ngomong waspada ya, penularannya tinggi, resikonya rendah, kita waspada kematian. Kan parahnya rendah. Aduh, gue mau ngapain? Gue nggak paham gue sama ibu ini, serius, kagak paham gue, kagak paham.
resiko penularan. Iya dia ketularan. Tapi tenang lu, mestinya kan gitu. Sakitnya nggak parah kok. Kan mestinya begitu, Bu. Mestinya sih ya. Ini lucu nih. Dak. Omikron ini menular. Sangat cepat. Sakitnya itu biasa aja. Luas pada jangan mati. Kan lucu ya. Lucu nggak sih? Ini lucu nggak sih? Sakitnya nggak parah, ditakut-takutin mati. Ngopi. Deng 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 deng. Walaupun begitu, kita harus tetap waspada karena situasi dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, upaya pencegahan, pengendalian, dan upaya mitigasi penerapan prokes dan upaya lainnya harus tetap berjalan, termasuk pengurangan mobilitas tandasnya. Ya dah Bu, pokoknya Bu ya, terserah Ibu karena Ibu sekarang ini masih menjabat, masih punya kebijakan, tapi kami minta diskusi yang untuk disajikan rakyat Indonesia by data and fakta, supaya kita bisa membantu Ibu dan seluruh rakyat Indonesia. Begini cara yang benar. Bukan dengan cara yang begini. Kalau cara yang begini kan lucu kita ngelihatnya. Omikron itu menular cepat loh. Tapi ya, kalian harus waspada kematiannya. Menular cepat ini Omikron. Sangat cepat penularannya. Sakitnya nggak parah. Waspada mati. Kan gimana ya? Kalau mau waspada mati itu gini nih. Omikron itu menularnya cepat. Sakitnya parah. Lu kalau kena Omikron ngelihat tembok kayak miring. Lu keluar jalan miring, dada lu berdegup kencang, nafas lu sesak. Ternyata di depan ada operasian, lu lupa bawa SIM. Aduh, nih berita begini gue bingung ya. Tanggal 20 Desember begitu. Ini aduh, udahlah pernyataan-pernyataan dari Kemenkes ini, dari menterinya, dari jubirnya, membingungkan rakyat. Dan kami alhamdulillah punya pendapat sendiri. Dan kami mau untuk meminta Kemenkes, mau siapapun wakilnya Kemenkes, harus ada diskusi terbuka. Harus. Dan itu udah dengan perjanjian kok. Kalau gue salah, ya kalau gue salah di penjara hukum seumur hidup nggak apa-apa gue. Kalau gue salah, tapi kalau kalian salah, rubah kebijakan dan serahkan kepada hukum yang berlaku. Karena ini tentang 270 juta lebih rakyat Indonesia. Sekarang 270 berapa itu rakyat Indonesia? Ya kalau jubir Kemenkesnya begini, kan penularannya cepat. Ini baru satu yang gue bahas dari kalimat dia nih. Tapi sakitnya nggak parah, waspada kematian. Lu, kan ibu yang bilang sakitnya nggak parah. Kalau sakitnya nggak parah, itu kalimatnya bukan waspada kematian. Mestinya kalimatnya begini Bu. Tenang, Omikron itu menular cepat. Tapi kalian tenang, nggak usah panik, ya. Itu tingkat kematiannya rendah, keparahannya rendah. Kan lebih enak Bu. Ini kagak, penularannya cepat, sakitnya nggak parah, waspadai kematian. Ini apa yang begini? Ibu kan dokter ya, kok bisa ngomong begini Bu? Udahlah, gua takut lama-lama. Ya, jadi ya inilah yang terjadi sama bangsa kita. Ayo rakyat sadar. Kita akan tetap kawal ini sampai kapan Kemenkes akan begini. Kita akan datangi lagi Kemenkes, mungkin kita akan kirimin surat resmi atau mungkin gimana caranya. Pokoknya harus ada diskusi debat terbuka antara pihak Kemenkes dan pihak rakyat, aliansi rakyat menggugat. Kita akan kejar itu, insya Allah sampai dapat. Dan kita buktikan ini demi rakyat Indonesia Bu, Pak, ya, demi rakyat Indonesia. Ayolah, untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Ini bukan cuma satu pihak aja. Ini untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus diskusi debat terbuka untuk mencari jalan terbaik yang mana yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan pandemi ini. Udah, itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, kawal terus. Kita harus diskusi debat terbuka dengan Kemenkes.